Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya, semangat sehingga dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mahasiswa akan diajak untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal ini penting untuk kita ketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Mahasiswa akan diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila. Penelusuran ini penting agar mahasiswa mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar kalian semua nantinya dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individu, sosial, dan alam, serta memahami, menganalisis, mempresentasikan dinamika Pancasila baik secara historis dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mohtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menenggarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua paham negara kelas, dan yang ketiga adalah paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi,
yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Para tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meski terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara ini seharusnya perlu diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya, termasuk kita. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan, jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri dari atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ini yang kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia pada tahun 1947 dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila, sehingga kita selalu memperingati 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Dan atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Putusan-putusan penting yang dihasilkan pada sidang PPKI tersebut adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama.
yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara, sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Rumusan Pancasila pada pembukaan Undang-Undang 1945 seperti yang kita ketahui yang digunakan sampai dengan saat ini, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pembahasan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.